tadi Bu Arvin maju penyanyinya 2 loh. Oh kok gitu? Habis seragam ireng-ireng Oh kok. iya ya. Aku juga seneng nyanyi loh. Oh seneng nyanyi juga. Iya. Ketahuan waktu tadi Bu Arvin kita undang ke depan gitu, joget denger lagu tuh nggak bisa diem beliau. Tadi tak lihat pas lagu itu sikilnya gini, Oh, gitu kakinya ya? gini. Apal Bu? Enggak, geringgingen Mas. Kira ini Harus pakai kapur semut itu biar nggak semutan. biar nggak semutan. Oke Bu Arvin, menarik kita obrolkan yaitu pemuda bebas nafsa di Hari Merdeka. Saya Iya. pengen ngerti nih di Kabupaten Bantul sendiri, angka penyalahgunaan nafsanya tuh sebesar apa sih Bu sampai kita harus aware banget? Ya kalau Bantul DIY mungkin kita memang peringkatnya kedua ya Mbak. Tapi DIY sendiri di Indonesia ini cukup tinggi ya. Jadi dalam hal penyalahgunaan narkoba untuk pelajar-pelajar kita di tingkat SLTP itu ranking kedua se-Indonesia loh Mbak. SLTP. Iya. Jadi anak-anak usia SLTP. SLTP itu ternyata penyalahgunaan narkobanya Jogja ini peringkat kedua. Padahal di Indonesia ada berapa puluh provinsi Di ya kan? Indonesia ada 34 Nah, itu dia. Dan provinsi Padahal kita masih di Indonesia. SMP ya Bu? Iya. Kemudian untuk tingkat SLTA dan perguruan tinggi mahasiswanya, tapi karena memang Jogja ini kota pelajar, jadi Iya. jumlahnya cukup banyak meskipun kadang bukan warga warga di Jogja, tapi Iya. mereka kan belajar di sini, mereka ditemukannya di Jogja ketika melakukan penyalahgunaan narkoba. Oke. Nah, permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul sendiri terkait dengan nafsa seperti apa, Bu? Di Kabupaten Bantul kita sesuai dengan data dari Polres itu setiap tahunnya juga meningkat. Ya, dulu di tahun 2018 itu ada sekitar 78 kasus. Kemudian di tahun 2019 itu yang sudah ditangani baik itu dari Polres sama BNN ada 96 kasus. Jadi satu tahun naiknya cukup tinggi. Ya. Ya, kemudian untuk tahun 2020 ini baru sampai bulan Juli ya, akhir Juli kemarin kita sudah ada 63 kasus. Penambahannya Ya, baru setengah tahun ya. BNN sendiri beberapa waktu yang lalu juga melakukan penangkapan yang lokasinya di Bantul. Yang tahun 2018 itu ditemukannya di wilayah sekitar Sewon, kemudian tahun 2020 ini di Banguntapan. Jadi memang ada 3 kecamatan di wilayah Bantul ini yang memang cukup rawan Ya. karena saya lihat dari kasus-kasus yang ditangani Polres maupun dari BNN itu rata-rata memang TKP-nya di tiga kecamatan ya, di Kasian, kemudian Banguntapan sama Sewon. Kayak kasihan. Nggonku pajangan no. Salah. Ora lho. Boyo ngaku ngono ben pas tuh. Aku lemes banget kon ngaku. Oke, jadi di 3 titik itu yang harus waspada ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan Iya. karena semua kecamatan di wilayah Ada Bantul ini sebenarnya. semuanya sudah ada. Hanya yang tertinggi saya bilang tadi, yang tertinggi itu kasusnya di 3 kecamatan tersebut. Nyuwun ngapunten Bu. Itu kan masih SMP ta Bu? Itu rata-rata kok mereka sampai seperti itu tuh faktor penyebabnya apa? Apa keluargane padu wae? Apa kanca-kancane itu memang sekitarnya seperti itu? Ya, Apa nih? bisa jadi. Jadi memang faktor dari seseorang itu menyalahgunakan narkoba memang yang utama adalah faktor dalam keluarga itu sendiri. Kemudian ada faktor di luar keluarga atau faktor lingkungan ya. Nah, faktor keluarga ini memegang peranan penting karena anak itu memang kendalinya ada di orang tua dan terutama sebenarnya ibu ya yang memegang kendali seorang anak ya. Banyak juga mereka yang karena kurang kasih sayang atau keluarga di dalam lingkungan keluarganya sendiri kurang harmonis seperti itu bisa jadi menjadi penyebab seseorang menggunakan narkoba. Tapi tidak menutup kemungkinan anak di rumah sudah dididik baik-baik, ketika dia keluar, Salah pergaulan. ketemu dengan orang-orang yang kurang baik atau sebagai pengedar atau penyalahguna narkoba sehingga mereka akan dibawa menjadi penyalahguna juga. Oke, nah ini upaya yang sudah dilakukan sama BNN apa ini dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba apa aja Bu Arvin? Ya, kita BNN memang selalu berusaha, namun kami tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak Fira ya. Jadi kita mengajak seluruh stakeholder, baik itu pemerintah ya, kemudian lembaga swasta juga, masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, kita ajak bersama-sama. BNN sudah melaksanakan berbagai kegiatan, di antara lain untuk pencegahan itu ada KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi, mengajak seluruh masyarakat, kemudian
baik secara langsung maupun tatap muka maupun melalui media sosial, karena sekarang lagi musim Covid ini ya, jadi banyak kita melakukan sosialisasinya lewat media sosial, lewat konten-konten, kemudian lewat videotron, lewat baliho dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian advokasi ya. Belum ngapunten enten telepon. Oh, ada. Iya, boleh. Bahagia banget ya teman-teman Boleh, yang kita iya. telepon. Oke, kita akan dulu penelpon yang bergabung dengan kami. Halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Iya, apa kabar Bapak, dengan siapa di mana? dari Bapak Dalmudi Di mana, Pak? di Utomo. Di Budi Utomo. Budi Utama. Monggo, silakan pertanyaannya. Iya, apa, Pak? Kalau membahas narkoba itu sebetulnya yang diusut, yang membuat gimana? Maksudnya, Pripun? mau diapain gitu yang bikin narkoba itu? Yang diusut yang membuat. Oh, yang diusut yang membuat. Iya. Terus apalagi Pak yang Terima ditanya? kasih. Oh, udah itu aja Pak. Udah, terima kasih. Singkat, padat dan jelas, mantap. Ya, silakan bisa langsung diapresiasi Bu Iya. Arvin. Iya. Yang membuat juga dicari, Pak, ya, semuanya. Karena terkadang sekarang narkoba ini masuk ke Indonesianya tidak dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi Ya, jadi kalau misalnya itu sebuah roti, kadang mereka ngirim ke Indonesianya itu dalam bentuk terigunya, telurnya, kayak gitu, nanti di sini diramu. Oke. Pernah juga di Sleman ini ditangkap juga di daerah Sleman itu mereka pembuat, ya. Jadi sudah ada bahan-bahan prekursornya, bahan pembuatnya, kemudian dia ada orang yang sudah dilatih atau dia mampu untuk melakukan peramuan sehingga menjadi sebuah narkotika seperti itu. Jadi yang kita cari semuanya, nggak Iya, hanya semuanya. nggak Termasuk hanya yang bikin. karena prekursor narkotika itu masuk juga di dalam P4GN, Mbak. Jadi tidak hanya narkotikanya tapi juga prekursor narkotika. Sedangkan untuk produksi di Indonesia ya memang yang tertinggi adalah ganja ya. Iya. Dan kita nggak pernah berhenti berjuang untuk bisa ganja yang ada di daerah Aceh yang tertinggi itu juga terus dicari di proses hukum begitu untuk mereka yang menanam ganja sampai seperti itu. Jadi tidak hanya penyalahgunanya saja, Iya, tapi juga produsennya juga. produsennya. oke. Oh, jadi semua terkait. Iya, Betul. gitu. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ada tiga atau empat ini upaya yang sudah dilakukan. Upaya tadi ya Tadi selain KIE itu KIE, kemudian advokasi. Advokasi kita mengajak kepada instansi pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga swasta, lembaga pendidikan untuk bersama-sama melaksanakan P4GN ya. Karena instansi pemerintah ini juga ada Inpres nomor 2 2020 itu yang isinya mengajak seluruh kementerian dan sampai ke jajaran bupati gubernur, bupati, semuanya diajak untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan P4GN. Kemudian kita juga membentuk relawan penggiat, Mbak. Jadi dari unsur pemerintah, dari masyarakat, dari lembaga swasta itu juga kita ajak untuk menjadi relawan atau penggiat Iya. P4GN biar kita tidak bekerja sendiri. Betul kan, Mbak, bukan Iya. kerja sendiri. Terus Kemudian lagi? ada juga kita di kantor kami ada pelayanan rehabilitasi. Kita punya klinik Abipraya namanya ya. Klinik ini bisa melaksanakan rehabilitasi. Jadi sebenarnya sebelum anak itu ditangkap, ya sebaiknya kalau seorang tua sudah tahu anaknya adalah penyalahguna narkoba atau pecandu, silakan dibawa ke kantor kami, kita bantu untuk rehabilitasi. Tapi kalau sudah ditangkap, itu sudah proses hukum nanti. Oh, ya. gitu ya. Jadi Meskipun dia hanya korban misalnya ya. ya korban. Nah, tapi tetap nanti melalui asesmen terpadu kalau dia sebagai korban. Kita bisa juga merekomendasi dia untuk rehabilitasi, namun tetap proses hukum tetap jalan. Oh, itu kalau Jadi ditangkap. sebaiknya sebelum ditangkap, Iya, sebelum tertangkap ya. Iya. Silakan melakukan rehabilitasi, berkonsultasi ke kantor kami gratis loh Mbak. Oh, gratis tak, Bu? Ya, Mau untuk konsultasi? rehabilitasi. Ya, ora. Siapa tahu kalau pas lagi nemu siapa gitu kan. Ya, Ya, nanti kita tanyakan ciri-ciri Iya. ini koyo ngopo. terus Iya. kita juga bisa mengeluarkan surat SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Kalau orang dulu bilang surat bebas narkoba seperti Iya, itu, iya, tapi iya. kalau di kita adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Iki juga ngapunten, Bu. Konten telepon meleh, Bu. Oh iya. Ini luar Ibu biasa. ini Kita lho. terima dulu penelpon yang bergabung. Halo. 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 Halo, Iya. Halo, Jen. selamat sore. Dengan siapa di mana, sore. Bapak? Saya dengan Bapak Fauzan Mu'arifin. Wah, Pak Waduh. Camat. Pak Etole, apa kabar?
Silakan pertanyaannya. Ya, baik Mbak Fira. Silakan Bapak. Mau bertanya dengan Bu Arvin. Iya. Mendatar atau menurun, Pak? Kira-kira untuk potensi bahaya narkoba di kecamatan itu bagaimana Bu Arvin? Kecamatan Banguntapan. Kemudian Iya. kira-kira program apa yang bisa kita laksanakan, maksud saya yang bisa dilaksanakan dari BNNK ke Kecamatan Banguntapan untuk kita support bersama-sama memerangi narkoba agar pemuda bebas nafsa di hari kemerdekaan ini dan seterusnya. Saya kira begitu. Baik. Dan kepada Bapak Sekda, semoga tetap sehat, semangat dalam memimpin penanganan COVID-19. Ya, Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Ini Pak Camat Banguntapan disentil tadi Iya. kecamatannya. Tadi soalnya dengar-dengar disebut-sebut ini. Disebut beliau Langsung telepon. tuku pulsa dadak ini tadi. Nelpon ini. Oke, jawabannya sepertinya nanti ya kita akan jawab. Oh, Mas sekarang boleh? Oh ya, monggo Boleh, silakan. monggo, Bu, monggo. Silakan langsung Oke, Bu Arvin. Jadi untuk program yang baik kita laksanakan di wilayah Kecamatan Banguntapan ini sebenarnya sosialisasi sudah bagus, dan di Kecamatan Banguntapan sendiri ada desa Banguntapan yang itu sudah dinyatakan sebagai desa bersinar. Itu desa yang luar biasa, desa yang bersih narkoba. Meskipun di sana itu masih ada penyalahgunaan narkoba, namun masyarakatnya sudah begitu peduli. Harapan kita memang semua desa ini nanti menjadi desa bersinar. Harapannya. Tapi satu persatu kita akan coba untuk membentuk desa-desa di Bantul ini menjadi desa bersinar. Dan selain program desa bersinar, ini kami juga melakukan kegiatan di Desa Banguntapan tersebut adalah PBM, pemulihan berbasis masyarakat. Jadi nanti akan ada kader yang ditunjuk ya untuk bisa membantu melakukan rehabilitasi sendiri ya. Nanti dengan bantuan dari kami, dengan pendampingan dari kami, teman-teman yang menjadi penyalahguna narkoba di wilayah Banguntapan ini bisa kita bantu untuk konseling, untuk melakukan rehabilitasi dan memantau mereka selanjutnya. Berarti relawan masuknya ya? Ya, nanti ada ditunjuk relawan dari Desa Banguntapan, karena Desa Banguntapan sebagai desa bersinar, jadi kita sebagai sampel dulu di Desa Banguntapan. Gitu. Iya, ini biar nanti suasana lebih mencair. Oke. Teman-teman mau nyanyi dulu. Oke, silakan teman-teman Gamelantik. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya.